Well guys, before starting the lesson, please let's pray together. Tolong Putri disiapkan kelasnya, kita berdoa bersama-sama. Yuk. Are you ready, class? Yes, we are. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Enough greeting, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Gimana hari ini, masih semangat belajarnya? Semangat. Masih semangat ya? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Introducing Myself. and other. Hari ini kita akan sebelumnya lupa, Miss akan absen terlebih dahulu ya. Pinjam penanya coba Ari. Miss absen terlebih dahulu. Dia Ari. Present, Miss. Yes. Desi Putriani. Present, Miss. Yes, good. Berangkat semua ya. Oh, sudah Miss absen, kita mulai aja pembelajarannya pada hari ini. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang introducing myself and others. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Kemarin sudah Miss sampaikan ya, suruh mempelajari tentang descriptive text ya. Sudah? Udah. Sudah paham tentang descriptive text? Paham. Paham ya, nanti Miss jelaskan kembali supaya lebih paham lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang descriptive text itu yaitu siswa diharapkan dapat menggali informasi terkait kosakata. Kosakata itu apa? Kosakata yaitu vocabulary yang mendeskripsikan hewan yang ada dalam teks sederhana secara tepat dan benar. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat deskripsi terkait dengan hewan yang sudah diberikan secara tepat dan benar juga. Dan nanti setelah kalian mendeskripsikan dan mencari informasi tentang hewan tersebut, kalian juga diharapkan bisa membuat sebuah paragraf singkat dan sederhana tentang teks deskriptif. Nah, itu. Ada yang sudah paham tentang teks deskriptif? Paham? Paham. Paham. Sebelumnya Miss akan membagikan materi dulu ya. Ini materinya. Ini buat descriptive text ya. Jadi ada yang tahu descriptive text itu apa? Miss, Yes, Putri silakan. deskripsi teks adalah suatu objek yang kita gambarkan di lingkungan sekitar, seperti benda, manusia, dan lain sebagainya. Yes, good. Jadi descriptive text itu istilahnya menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu ya secara singkatnya. Jadi di dalam descriptive text itu merupakan salah satu jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris juga. Dalam bahasa Inggris juga mempelajari tentang descriptive text. Nah, descriptive text itu sendiri artinya menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun benda mati lainnya. Tujuannya untuk apa sih tes deskriptif itu? Untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Jadi kita belajar tentang descriptive text. Descriptive text. Itu teks deskripsi. Kemudian ada beberapa di dalam bahasa Inggris itu salah satu jenis teks. Salah satunya teks deskripsi itu sendiri. Yang lain ada yang tahu nggak biasanya? Terdapat apa aja teks di dalam bahasa Inggris? Ada recount teks, ada juga naratif teks, ya kan? Ada prosedur teks. Nah, kali ini kita belajar tentang descriptive teks. Hari ini kita belajar tentang descriptive text mengenai describing animals. Artinya apa describing animals? Mendeskripsikan tentang
hewan. Describing animals. Describing animal itu sendiri artinya apa? Menggambarkan atau mendeskripsikan hewan. Nah, untuk mendeskripsikan hewan itu tentunya kita perlu mengetahui apa aja? Mencari informasi tentang bagaimana penampilan fisik, terus baik dari mata, telinga, mulut, dan bentuk tubuh lainnya. Selain itu kita juga dapat mencari informasi tentang apa? Perilaku dan kebiasaan. Yes, perilaku dan kebiasaan itu. Di dalam teks deskriptif itu terdapat beberapa bagian atau generic structure dari teks deskriptif. Yang pertama itu terdapat apa? Identification. Identification itu apa? Identification itu berupa pendahuluan. Jadi kayak perkenalan ya. Bagian identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Identification itu sendiri berfungsi untuk sebagai pengenalan dari apa yang sedang kita jelaskan supaya pembaca itu memahami atau mengerti misalnya apa yang kita jelaskan. Misalnya kita menjelaskan tentang kucing ya, hewan ya. Nah, supaya pembaca itu paham tentunya kita menggunakan deskripsi ya, teks deskripsi yang mulai dari sifatnya, kemudian ciri-cirinya, karakteristiknya ya. Oke. Terus yang kedua itu adalah description-nya itu sendiri. Description itu ada yang tahu nggak apa itu? Pada bagian description menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Jadi description itu menjelaskan tentang ciri-ciri khusus atau sifat yang terdapat dalam benda atau orang atau hewan tersebut ya, yang dijelaskan. Nah, sekarang Miss punya sebuah cerita nih tentang judulnya My Lovely Cat. Nah, jadi kita nanti analisis bersama ya, di mana letak identification-nya, di mana letak description-nya ya. Yang saya bacakan ya. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new thing he finds. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is always try to cut his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Jadi ada yang tahu nggak identifikasinya itu di bagian mana? Nih ya, Miss punya contoh nih, dilihat. My Lovely Cat itu adalah judulnya. Kemudian I have a stray cat as my pet itu termasuk identifikasinya, perkenalan atau pendahuluannya ya. I have a stray cat as my pet. Saya memiliki kucing peliharaan saya. Kemudian description-nya itu dimulai dari ini kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Nah, di situ menjelaskan dia itu mempunyai bulu berwarna oranye, terus bulunya lembut, kemudian dia memiliki ekor yang panjang, dia suka bermain gitu ya, paham? Well, Miss tadi sudah menjelaskan tentang generic struktur dari descriptive text. Yang pertama itu tadi ada apa? Identification. Yang kedua, identification menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Pendahuluan. Yes, kemudian description. Penjelasan ciri-ciri. Yes, bisa ciri-ciri, sifat dari hewan atau benda atau manusia tersebut gitu ya. Nah, tadi juga Miss sudah membacakan tentang cerita berjudul My Lovely Cat. Nah, Miss identifikasi ya, yang kalimat pertama atau paragraf pertama itu adalah sebuah identifikasi. Dalam kalimat tersebut itu menjelaskan bahwa si penulis memiliki kucing liar kesayangannya, ya, sebagai kucing peliharaannya. Itu dijelaskan tadi ini. I have a stray cat as my pet, ya.
yang paragraf kedua. Paragraf kedua itu berisi tentang description. Apa tadi description? Penjelasan tentang sifat atau ciri-ciri. Nah, description itu berisi penjelasan atau deskripsi tentang kucing si penulis. Nah, di mana di situ dia memaparkan sifat-sifat dan kebiasaannya, seperti kucing itu suka bermain, dia memiliki bulu berwarna orange dan putih yang lembut, kemudian dia suka bermain dengan ekornya. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya mengenai ciri-ciri descriptive text. Ada yang tahu ciri-ciri descriptive text itu apa? Apa ya? Tahu? Apa ya? Miss jelaskan aja ya. Ya. Jadi ciri-ciri descriptive text itu yang pertama menggunakan simple present tense. Simple present tense itu apa? Menjelaskan kejadian yang akan datang atau menjelaskan suatu fakta ya atau kebenaran. Jadi simple present tense itu merupakan tenses yang digunakan karena dalam descriptive text itu kita menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang tersebut. Kemudian yang kedua itu kita akan sering menjumpai banyak kata yaitu tentang adjective. Ada yang tahu adjective itu apa? Adjective itu kata apa? Kata sifat. Nah, adjective itu kata sifat. Nah, kita sering akan menjumpai kata sifat di situ karena di dalam teks tersebut biasanya descriptive text itu menjelaskan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri, ya. Banyak dijelaskan di situ ya. Ciri-ciri yang ketiga itu tadi tentang descriptive text yaitu kita akan sering menjumpai banyak kata is. Kata is itu artinya apa? Is artinya adalah. Nah, is itu adalah termasuk relating verb atau kata kerja penghubung dalam descriptive text. Is itu berarti adalah ya tadi ya, yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang atau binatang yang sedang kita jelaskan. Kemudian yang keempat, descriptive text itu hanya fokus kepada satu objek. Misalnya tadi yang Miss bacakan itu mengenai my lovely cat, berarti objeknya cuma satu, yaitu cat. Sudah paham tentang descriptive text, tentang genre, struktur, and ciri-ciri descriptive text? Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Silahkan dibuka. Miss tadi sudah menyinggung tentang describing animals. Describing animal tadi yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan hewan. Nah, mendeskripsikan itu bisa dari sifatnya, perilakunya, fisiknya, yaitu baik dari mata, telinga, mulut, atau dan lain sebagainya. Udah paham tentang describing animal? Yaitu menjelaskan tentang hewan ya. Di lembar berikutnya itu Miss punya beberapa gambar, coba dibuka. Gambar yang pertama itu apa? Hen itu apa? Ayam betina. Ayam betina. Kemudian yang kedua itu goat, kambing. Kemudian yang ketiga kucing, cat. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, hen itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri apa aja? It has a beak. Kemudian yang kedua, Ari apa? It has brown and black feathers. Yes. Kemudian yang ketiga, Putri. It has 2 feet. Yang terakhir, it produce eggs. Jadi ayam itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, it has a beak. Dia memiliki paruh. Kemudian yang kedua, it has a brown and black feathers. Artinya dia memiliki bulu berwarna coklat dan hitam. Yes, good. Kemudian yang ketiga, it has 2 feet. Dia memiliki dua Dua ceker. ceker atau dua kaki. Kemudian yang terakhir, it produce eggs. Dia menghasilkan telur. Nah, itu merupakan yang kalian sebutin tadi adalah karakteristik atau ciri-ciri dari hewan hen, yaitu ayam ya. Kemudian yang kedua, kambing. Kambing bahasa Inggrisnya apa? Goat. Karakteristiknya apa aja tuh di situ? It has Brown and white fur. Yes. It has a tail. It has 4 legs. It eat grass. Yes, jadi ciri-ciri atau karakteristik hewan goat atau kambing itu it has 2 horns, artinya dia memiliki tanduk. Kemudian yang kedua, it has brown and white fur. Dia Dia mempunyai memiliki bulu bulu berwarna warna coklat dan putih. putih. Yes, kemudian yang selanjutnya it has a tail.
Dia memiliki ekor. ekor. Kemudian it has 4 legs. Dia memiliki 4 kaki. Kemudian yang terakhir it eats grass. Dia pemakan rumput. Itu adalah ciri-ciri dari kambing. Selesai tugasnya? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama, paragraf yang pertama itu menceritakan tentang apa? My cat. My cat. Coba Ari dibaca. I have a cat. My cat is orange. It has a long tail. Her eyes are brown. It likes milk. It likes to run and jump. I love to play with my cat. It makes me happy. Yes, itu menceritakan tentang kucingku. Coba kita artiin bareng-bareng ya. Yang pertama itu I have a cat. Saya memiliki seekor kucing. My cat is orange. Kucingku berwarna oranye. Yes, it has a long tail. Dia mempunyai Ekor yang panjang. panjang. Kemudian yang selanjutnya apa tadi itu? Her eyes are brown. Matanya berwarna coklat. Kemudian yang selanjutnya is like milk. Dia suka susu. kemudian it's like to run and jump. Dia suka berlari dan melompat. I love to play with my cat. It make me happy. Saya Saya suka bermain dengan kucingku. Itu membuatku senang. senang, yes. Jadi dari bacaan itu udah menemukan karakteristik belum kalian? Sudah? Sudah. Coba Ari, karakteristik yang pertama itu apa? It is a cat. Ya, itu adalah seekor kucing. It is a cat. Kemudian yang kedua siapa yang bisa menjawab? Coba. Yes, silakan Desi. It has orange feathers. Apa artinya itu? Dia memiliki Di bulu. bulu berwarna oranye. Yes. Yang ketiga, ada nggak ciri selanjutnya? Ada. Ada apa? Coba. It has a long tail. Yes, artinya? Dia mempunyai ekor yang panjang. Ya. Ada lagi nggak ciri selanjutnya? Ada. Apa? It has brown eyes. Yes, dia memiliki mata berwarna coklat. Good. Terus ada yang lagi selanjutnya? It like milk. It like milk. Dia suka susu. Kemudian yang selanjutnya ada lagi? It like run and jump. Yes, dia suka berlari dan melompat. Ada lagi nggak karakteristiknya? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, jadi di dalam teks yang berjudul My Cat itu terdapat karakteristiknya. Yang pertama itu tadi yang udah dijelaskan, yang sudah disebutkan sama Putri, sama dia Ari. Udah bener semua belum? Sudah. Ada yang salah? Sudah. Yes, berarti good, semuanya sudah paham. Kemudian yang kedua, coba Putri baca ceritanya. My pet Joy. Joy is my pet dog. It is my dad's baby. It has long brown ears. It is small but strong. We like to walk around the park. We like to play together. It is always so fun to be with my pet Joy. Yes, itu tentang peliharaanku, yaitu Joy. Joy itu siapa? Joy is my pet dog. Joy adalah anjing peliharaanku. It is my best buddy. Apa artinya? Dia adalah sahabat terbaikku atau partner terbaikku. It has long brown hair. Dia memiliki telinga yang panjang berwarna coklat. It is small but strong. Dia kecil tetapi kuat. We like to walk around the park. Kita suka berjalan atau apa? Kita suka berjalan di taman. We like to play together. Kita suka bermain bersama. It is always so fun to be with my pet Joy. Itu membuat saya bahagia dengan peliharaanku, yaitu Joy. Nah, dari cerita tersebut sudah ada yang tahu apa aja karakteristik dari hewan apa itu tadi? Dog.
Sudah, Miss. Apa coba yang pertama itu apa? It is a dog. Yes, it is a dog. Itu adalah seekor Anjing. anjing. Ada lagi nggak ciri selanjutnya? Ada. Apa coba? It has long brown ears. Artinya dia memiliki telinga yang panjang berwarna coklat. yes. Kemudian ada lagi? It is small but strong. Yes, it is small but strong. Dia kecil tetapi kuat. Ya, itu adalah karakteristik dari paragraf yang berjudul My Cat and My Pet and Joy. Kemudian yang nomor ketiga itu disuruh ngapain tadi? Menebak. Menebak ya. Di situ sudah dijelaskan karakteristiknya. I have long legs. I have long legs. I am the tallest of all mammals. I eat leaf from bushes and trees. Itu artinya saya memiliki Leher yang panjang. leher yang panjang. Saya memiliki 4 kaki. kaki yang panjang. Panjang. Kemudian I'm the tallest of all mammals. Saya adalah hewan tertinggi di antara mamalia yang lain. I eat leaf from bushes and trees. Saya makan dari daun pohon. Yes, benar. Kira-kira hewan apa itu yang memiliki leher yang panjang, kaki yang panjang? Dia itu merupakan hewan tertinggi di antara mamalia yang lain. Hewan apa? Yes, silakan. Giraffe. Jiraf. Apa itu jiraf? Jirafah. Jirafah. Ye, benar. Beri tepuk tangan buat Putri. Benar ya. Jadi itu adalah jiraf. Ada yang salah nggak tadi? Yang taswan. Ada yang salah? Enggak. Benar semua? Benar. Oh, good. Berarti murid-murid Miss itu pinter-pinter semua. Kemudian yang tastu. Tastu itu mencocokkan ya, mencocokkan antara gambar dan apa? Gambar dan teks deskripsinya. Coba yang gambar pertama itu kira-kira masuk ke karakteristik bagian mana? Itu apa? Gambar apa yang pertama? Krokodil. Krokodil itu apa? Buaya. Buaya aja ya, jangan buaya darat ya. Buaya ya. Itu termasuk di dalam karakteristik yang huruf keberapa? Apa itu? It's scary. It's scary. It has a big teeth. yes, good, benar. It's scary. It's scary itu artinya dia hewan yang menakutkan. It has a big teeth. Dia memiliki gigi yang besar. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari krokodil ya. Jadi jawabannya benar. Krokodil itu merupakan ciri yang ke huruf E. Benar. Siapa yang benar? Yes, benar semua ya. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua itu apa? Gajah. 11. Yes, gajah. Gajah ada di poin berapa sih karakteristiknya? Poin B. Poin B. Coba sebutin Ari apa poin B? It's big. It has a trunk. Yes, apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya apa? Dia besar. Kemudian dia memiliki belalai. yes, belalai. Berarti kalau misalnya dia udah besar, dia memiliki belalai, berarti itu merupakan ciri-ciri dari elephant. Nah, karena karakteristik dari elephant itu yang memiliki belalai itu, memiliki a trunk. Oke? Kemudian yang ketiga, itu hewan apa? Orangutan. Orangutan. Orangutan itu termasuk dalam poin keberapa karakteristiknya? F. Poin F. Apa coba Putri? Poin F apa? It's smart. It has a long arms. Yes. Dia merupakan hewan yang Pintar. It has a long arm. Dia memiliki lengan yang tangan atau lengan yang panjang. Jadi jawaban yang gambar untuk ketiga itu adalah yang F. Kemudian yang selanjutnya itu gambar apa? Ular. Ular, snake. Ada di poin berapa tuh karakteristiknya? Poin A. Poin A. Poin A itu apa? It's long. It Yes. has no arms or legs. Apa artinya? Dia panjang. Dia panjang. Dia tidak memiliki lengan dan dan kaki. yes. Kemudian yang keberapa?
apa itu, Dek? It's black and white. It has stripes. Ya, artinya dia memiliki apa? Warna hitam dan Putih. putih. Kemudian ciri khas lainnya apa kalau hewan itu zebra? It has stripes, dia Mempunyai kulit belang. belang. Yes. Kemudian yang terakhir apa? Kuda Nil. Kuda Nil. Yes. Kuda Nil apa itu ya? Kuda Nil ya? Iya, kuda Nil. Kuda Nil itu di poin yang berarti yang terakhir ya, pilihan yang terakhir yaitu yang belum disebutin poin apa? C. Poin C, yaitu it's fat. It has a big mouth. Udah selesai kan? Sudah. Kita sudah mengerjakan soal, kita udah belajar bersama. Kemudian sekarang ada tugas selanjutnya nih. Kira-kira apa tugas selanjutnya? Minta tugas apa? Apa tadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Siswa diminta untuk membuat teks deskripsi singkat tentang hewan. Nah, sekarang tugas kalian silakan buat teks deskripsi tentang hewan. Nanti kalian dari teks yang kalian buat itu nanti dibacakan satu persatu, oke? Silakan dikerjakan. Sudah. Kalau sudah, silakan dibaca. Siapa yang membaca? I have a goat. Zuzu is my pet goat. It has 2 horns. It has brown and white fur. It has a tail and has 4 legs. Goat eats grass. Goat is animal that fun and goat become a pet my family. Yes, good Ari. Tadi Ari menjelaskan tentang hewan apa? Kambing. Kambing. Kamu menyebutkan ciri-cirinya kambing itu apa aja? Dia apa? Bernama siapa? Zuzu. Kemudian apa lagi? Kamu menjelaskan karakteristiknya apa lagi? It has 2 horns. Terus? It has brown and white fur. It has a tail and has 4 legs. Yes. Goat eats grass. Goat is animal that fun and goat become a pet my family. Yes, itu adalah karakteristik dari kambing. Jadi dia hari tadi menjelaskan tentang kambing. Nah, kambing itu ciri-cirinya apa sih tadi? Memiliki tanduk. Terus apa lagi? Berwarna coklat, putih. Sudah paham? Paham. Sekarang yang selanjutnya coba Putri bacakan hasil kerjanya membuat teks deskripsi tentang hewan. I like cat because it is so cute. I have a cat. Gaga is my pet cat. It has white and striped fur. It has 4 legs. My cat has a whiskers and it has its meat. We like to play together. It is my best buddy. Itu tadi penjelasan cerita dari Putri. Putri menjelaskan tentang apa? Tentang kucing yang bernama Gaga. Ya, Gaga. Terus kalau di dalam descriptive text itu apa? Identik dengan menjelaskan. Itu menjelaskan tentang apa? Tempatnya Putri. Kan ciri-ciri ya? Ya, Nah, ciri-ciri apa aja sih ciri-cirinya kucingnya Putri? it has white and striped fur. Yes, terus? It has 4 legs. Yes. Has a whiskers and it has its meat. Yes. Jadi kucingnya Putri itu yang pertama memiliki apa? Memiliki bulu dan belang. Belang. Terus habis itu dia pemakan daging ya. Kemudian dia memiliki 4 kaki. Yes. Good. Beri tepuk tangan dong buat kita semua, kalian luar biasa. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Mengenai materi tentang descriptive text, tentang describing animals. Enggak, Miss. Sudah paham? Sudah. Bagus kalau sudah paham. Karena waktunya sudah mau habis, kita cukupkan aja ya pertemuan pada hari ini. Yes. Yes. Silakan dibereskan barang-barangnya.
perjumpaan kita pada pagi hari ini. Miss ada refleksi nih. Kita main game dulu ya. Miss punya satu game. Miss itu punya sebuah kalimat atau kata. Kalian menyebutkan ya, hewan apakah itu gitu ya. Yes. Oke, siap? Siap kan? Siap. Yes. It has white and striped fur, and then it has 4 legs. It has whiskers. It is meat. Tahu nama? Yes, apa? Cat. Yes, good. Jadi itu adalah hewan cat. Kucing ya, bagus. Jadi udah paham ya? Paham. Ari juga udah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Miss cukupkan pertemuan pada hari ini. Miss akan menyimpulkan kita tadi belajar tentang descriptive text. Descriptive text itu menjelaskan sesuatu. Nah, kita tadi juga belajar tentang describing animals, yaitu menjelaskan hewan ya, tentang karakteristik, ciri-cirinya atau apapun itu.